Yo semuanya, balik lagi bersama gue Inspektur Adam di channel Detektif Magang. Jadi baru-baru ini tuh ada kasus lagi yang cukup rame, dan gue pertama kali ngelihat berita perihal kasus ini tuh di Twitter, di mana ada salah seorang usernya yang ngebikin utas perihal kasus ini. Dan jujur ya, buat gue pribadi ini merupakan salah satu kasus yang disturbing dan menjijikan bagi gue pribadi. Cuma menurut gue ini kasus yang layak untuk kita bahas, untuk kalian juga tahu gitu. Tapi sebelum kalian nonton video ini, gue pengen ngasih disclaimer dulu dan warning untuk kalian semua. Karena di video ini bakal ada bahasa, deskripsi kejadian, dan detail-detail kejadian lainnya yang mungkin bisa mengganggu bagi sebagian orang. Sebelum kita lanjut ke kasus ini, kalian bisa like, share, dan subscribe video ini dan channel ini. Dan kalian juga boleh banget follow sosial media pribadi gua, dan kalian bisa DM di sana tentang kasus yang menarik dan mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Oke, segitu aja intronya. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 2021, di mana ada satu pasangan gay yang dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi anak. Dan yang parahnya adalah korban dari kasus ini adalah dua anak kecil yang mereka adopsi sendiri dari Christian Special Needs Adoption Agency, yang dimana pada saat kejadian mereka itu baru berumur 9 dan 11 tahun, atau lebih mudahnya masih kelas 3 dan 4 SD. Dan juga di video ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu chapter 1, 2, dan 3. Dan kita akan bahas chapter pertama dulu, yaitu para tersangka. Jadi ada beberapa nama yang jadi tersangka dalam kasus gila ini. Yang pertama adalah Zachary Jacob Zullock, William Dale Zullock, Hunter Clay Lawless, dan Luis Armando Vizcarro Sanchez. Dan kita akan bahas satu-satu peran dari masing-masing nama ini terhadap kasus yang mereka perbuat. Yang pertama ada Zachary Jacoby Zullock dan William Dale Zullock. Dua orang tersangka pertama, Zachary Jacoby Zullock berusia 35 tahun, seorang pegawai bank, dan William Dale Zullock berusia 33 tahun, seorang pegawai pemerintah. Mereka berdua ini adalah aktivis gay yang berasal dari Georgia, negara bagian Amerika Serikat. Mereka juga bagian dari kampanye Anti-Gay Hates, NOH8, atau bisa dibaca dengan No Hates. Dan kemudian mereka juga bagian dari Out Magazine, yang dimana majalah ini merupakan majalah yang memegang sirkulasi bulanan tertinggi untuk terbitan artikel yang memuat konten untuk komunitas LGBT. Jadi mereka berdua didakwa oleh hakim atas tuduhan incest yang diperparah, penganiayaan anak yang diperparah, eksploitasi kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan kejahatan prostitusi anak di bawah umur. Dan masing-masing dari mereka ini sedang menghadapi lebih dari 9 kali hukuman seumur hidup. Dan menurut catatan pengadilan, kasus ini tuh bermula pada tahun 2019 akhir, dan kemudian semakin intens menjadi Januari 2021, Maret 2021, dan Desember 2021. Di mana menurut salinan 17 dakwaan yang diperoleh oleh townhall.com, Zachary ini diduga melakukan oral pada kedua anak laki-laki yang mereka adopsi, kemudian memaksa anak-anak ini untuk melakukan oral kepada mereka. Dan si Zachary ini memperkosa anak yang paling tua yang berumur 11 tahun hingga si anak yang paling tertua ini mengalami cedera. Dan juga sebenarnya gue nggak tahu pasti ya, dan gue juga nggak mau tahu gimana dan kapan mereka bertemu. Tapi yang jelas dua orang sakit jiwa ini itu menikah pada tahun 2017, Februari 14, Valentine kata dia. Dan kalau misalnya dilihat dari kehidupan mereka ya, setelah pernikahan itu ya berjalan seperti orang pada umumnya lah. Mereka liburan, jalan-jalan, menghabiskan waktu dengan keluarga gitu kan. Bahkan ya kalau misalnya dilihat dari Instagramnya, si Zachary ini kelihatannya orang yang sangat family man, animal lover juga, dan mereka berdua ini sangat aktif di sosial medianya mengkampanyekan kegiatan aktivisme mereka. Dan menurut pengakuan si William kepada penegak hukum, dia mengaku bahwasannya memaksa anak angkatnya yang berusia 11 tahun untuk melakukan tindakan sodomi ke dia dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksualnya si William ini.
Dan kemudian surat pernyataan menegaskan bahwa kegiatan yang mereka lakukan ini direkam oleh suaminya William, yaitu Zachary, yang mengaku sebagai kameramen. Dan dengan bukti, pihak berwenang menemukan folder di HP Zachary yang dinamai dengan Us, di mana folder tersebut berisi William yang sedang melakukan pelecehan seksual terhadap 2 anak angkat mereka. Ini folder asus kita gigi lu. Dan juga William dari keterangan kepolisian mengatakan bahwa dia juga menyebarluaskan video yang mereka rekam ini ke enggak lebih dari 12 orang, enggak lebih dari 12 katanya, padahal tetap aja banyak kan ya. Dan yang bikin gua kesel adalah dari semua bukti yang terpapar, sudah dikumpulkan semua bukti, dia terbukti bersalah, si Zachary dan William ini masih nggak mau mengaku bahwasannya mereka itu bersalah. Dia malah bilang begini, gak semuanya benar, dan saya cuma butuh orang yang gak benci saya. At this point, sampai titik ini, itu kira-kira siapa yang gak benci sama lu, gue tanya. Townhall.com, mereka adalah yang pertama yang mengidentifikasi 2 pelaku lain secara terbuka. Mereka adalah Hunter Clay Lawless berusia 27 tahun dan Luis Armando Vizcarro Sanchez yang baru berumur 25 tahun. Mereka berdua ini diajak oleh William dan Zachary lewat sosial media untuk melakukan tindakan prostitusi dengan anak mereka yang notabene-nya masih menderita cedera akibat William dan Zachary ini. Tapi walaupun begitu, si Lawless ini membantah bahwasannya dia pernah melakukan kontak fisik dengan anak-anaknya Zachary dan William ini. Tapi memang dia mengakui kepada petugas bahwasannya si Zachary ini udah ngajak dia berkali-kali untuk melakukan tindakan seksual kepada Zachary dan anaknya. Kemudian, si Lawless ini membongkar aksi keluarga Zulok kepada penegak hukum dengan mengatakan dia menerima banyak pesan melalui Snapchat dari si Zachary ini yang isinya merupakan gambar serta video pelecehan yang dilakukan si Zachary. Dan juga ada banyak bukti yang dikumpulkan oleh petugas yang mencakup 149 gambar yang diambil dari kediaman Zulok's family ini. Kemudian ada 2 flash disk yang berisi data HP si Zachary dan Lawless. Kemudian pemeriksaan forensik yang berisi bukti DNA seperti cairan tubuh dan dokumentasi cedera yang dialami anak yang paling tua. Kemudian pesan teks atau screenshot bukti chat dari Snapchat, kemudian 2 surat tertulis dari anaknya Zulok yang paling tua, dan kemudian hard disk yang berisi data dari iPad dan iPhone milik si Sanchez, Armando Vizcarro Sanchez. Dia merupakan seorang gamer yang kelihatannya dia cukup terobsesi kepada anime atau bisa dibilang wibu. Seperti kita lihat pada sosial media Facebooknya, dia memakai header anime. Kemudian dia juga sebenarnya sempat aktif di YouTube, ya memposting klipnya sedang bermain game gitu kan. Kalau kelihatannya ini game ala-ala Street Fighter gitu, cuma anime. Dan ya, dia adalah tersangka pedofil lainnya yang diduga diminta oleh Zulok untuk terlibat dalam kasus prostitusi kepada anak angkatnya. Tapi bukan itu ternyata yang dialami, karena sebenarnya dia sedang menghadapi sejumlah tuduhan yang gak ada sangkut pautnya terhadap kasus Zulok dan keluarganya ini. Dia terindikasi tindak pidana membujuk anak kecil lain untuk tujuan yang tidak senonoh. Kemudian, jika kita lihat dari surat perintah penangkapan dari Vizcarro Sanchez ini, di surat itu mengatakan bahwa dia mengakui kejahatannya mengirimkan video porno konten pedofil ke anak 13 tahun yang diduga memiliki tujuan untuk mendoktrin anak ini untuk menyukai pornografi di bawah umur. Ini orang-orang kenapa sakit-sakit semua ya? Kemudian chapter berikutnya, tanda-tanda yang udah terjadi. Di sini kita akan membahas clue yang sebenarnya ada kaitannya dengan kasus yang sedang kita bahas ini. Ini kita rangkum dari townhall.com. Salah satu tandanya itu ada pada Mei 2018, di mana si Zachary ini memposting satu gambar di Facebooknya bahwasannya dia sedang berada di sebuah pizza shop. Dan di menu pizza tersebut ada peringatan yang gue yakin ya, ini konotasi pizza shopnya nih pasti bercanda sih. Tapi di sana tertulis anak-anak tanpa pengawasan akan dijual sebagai budak. Lalu si Zachary ini menggambarkan lingkaran pelangi
untuk meng-highlight warning tersebut. Kemudian di captionnya dia menulis also with, dia nge-tag kedua anak angkatnya. Ini kita sensor karena kita nggak perlu tahu sebenarnya nama dari dua anak korban ini, dan gua rasa kita juga memang perlu untuk menjaga privasi mereka. Dan di sana si Zachary ini menulis caption menggunakan emoji seperti ini di konten Facebook tentang perbudakan anak. Kemudian Zachary juga pernah memposting di Instagram sebuah foto dengan caption waiting for #pizza, di mana yang sebenarnya caption ini tuh sangat mencurigakan dan sangat perlu untuk dipertanyakan. Ini gue nggak asal ngomong ya, karena memang menurut seorang jurnalis yang bernama Andy Ngo pada live streamnya, dia tuh bilang bahwasannya caption yang seperti ini tuh adalah suatu sinyal atau kode yang dilempar keluar sana untuk memancing para pedofil di luaran sana yang memang sedang mencari konten-konten eksploitasi anak di bawah umur. Dan juga fun fact, para predator itu sering menulis cheese pizza. Cheese berawal mula dengan C yang ditujukan untuk child, dan pizza yang diawali dengan huruf P yang dimaksudkan untuk pornografi, berarti child pornography, cheese pizza, seperti itu kurang lebih. Dan kemudian emoji pizza itu digunakan untuk kode bagi para predator yang ingin menjual, membeli, atau saling tukar konten pelecehan seksual anak-anak. Kemudian si Vizcarro Sanchez ini, dia merupakan seorang pegawai Kroger sebelum akhirnya dia dipecat karena ketahuan mencuri. Jadi dia juga pernah dilaporkan atas kejahatan pencurian komputer dan kejahatan mengutil. Jadi ceritanya waktu itu dia sedang shift menjaga kasir, dan dia di sana tertangkap oleh CCTV sedang melakukan transaksi gelap menjual gift card atau voucher, yang dimana waktu itu nilai voucher atau gift card tersebut itu ada di kisaran harga 50 hingga $200. Di antara lain adalah iTunes gift card, kemudian Sony gift card, Nintendo gift card, dan juga barang-barang lainnya yang pada saat itu terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Jadi gimana caranya orang ini bisa melakukan kejahatan ini adalah dia membajak kode login yang dimiliki oleh manajernya di swalayan tersebut, dan dia memanipulasi data dan terminal dari komputer di swalayan tersebut, lalu kemudian mengganti status barang-barang curian dia ini menjadi telah dibayar. Dan jadi memang setelah kita telah lagi ya, itu ternyata jauh dari sebelum kasus ini terkuak, sudah banyak indikasi-indikasi atau tanda-tanda bahwasanya mereka ini adalah orang sakit jiwa yang bakal melakukan kejahatan seperti ini gitu loh. Oke, lanjut chapter 3, penangkapan dan penyitaan. Jadi penggerebekan ini dilakukan pada jam 11:30 malam, di mana satu pasukan polisi bersenjata beranggotakan 10 hingga 15 orang sudah menunggu di luar rumah Zachary dan William. Jadi William bilang ketika penggerbekan itu terjadi, itu mereka sedang tertidur. Dan karena itu polisi hampir aja menerobos masuk menjebol pintu rumah mereka karena mereka berdua nggak kunjung keluar setelah diketok-ketok. Kemudian Zachary keluar, membuka pintu, langsung ditangkap oleh polisi dan dibanting ke tanah. Dan polisi langsung masuk dan menggeledah isi rumah tersebut dan menemukan William, lalu menangkapnya dengan keadaan William yang tidak memakai pakaian sama sekali. Menurut pengacara William dan Zachary ini, sejak mereka berdua ditangkap, aset-aset milik pasangan gay ini sudah disita semuanya, kendaraan mereka disita, dan rumah mewah dengan nilai kira-kira $900,000 yang mereka namai dengan Gayest Place in Town juga sekarang sudah menjadi milik negara. Dan sekarang properti mereka sudah dibatasi dengan garis polisi. Kemudian melalui telepon, William ini merasa kecewa dan mengatakan ini adalah omong kosong, kenapa mereka menyita rumah kita? Saya pikir mereka mengambil rumah kami karena mereka pikir kami membeli rumah itu dengan uang yang gak jelas. Dan mereka pikir kita gak sanggup untuk beli rumah itu, kata William. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mendengar pernyataan William barusan, itu memang sedikit ironi ya. Karena juga ini memang merupakan suatu kebetulan yang sangat pas menurut gua.
di mana mereka berhasil memiliki semua aset mereka, membangun rumah mewah, membeli mobil, itu di saat yang bersamaan dengan mereka mengadopsi kedua anak yang mereka eksploitasi ini. Karena memang menurut profil LinkedIn-nya si Zachary, yang merupakan seorang koordinator di Bank SunTrust, itu dia hanya memiliki atau mendapatkan gaji sebesar 62.000 US dollar per tahun. Dan juga selain pendapatan yang gak wajar tadi, dari asumsi beberapa netizen itu ada hal lain yang harus dicurigai juga, terutama dari adoption agency yang udah kita bahas memang di awal-awal. Karena memang seharusnya adopsi anak dari agensi itu memerlukan proses yang panjang, seperti kelengkapan dokumen pendukung, biodata adopter, background mereka, kemudian cek kesiapan secara finansial mereka untuk bisa mengadopsi anak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi proses yang mereka lalui untuk hingga akhirnya mereka bisa mengadopsi dua anak itu tuh terbilang sangat cepat dan tidak wajar. Oleh karena itu banyak asumsi dan permintaan dari warga sana untuk melakukan investigasi juga terhadap adoption agency ini. Oke, jadi itu dia cerita dari kasus orang sakit jiwa di video pembahasan kali ini. Ya, gue cuma bisa berharap they got what they deserve lah ya, at least. Dan pesan gue pribadi untuk diri gue sendiri dan untuk kalian semua yang menonton, kita memang harus hati-hati. Banyak orang gak waras di luaran sana yang bertindak jahat dan kita gak tahu casing mereka tuh seperti apa. Dan juga semoga kita dan orang-orang terdekat kita dijauhkan dari kejahatan seperti ini atau kejahatan secara general. So, that's it for today. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay safe semuanya, and I'll see you guys later in the next case. Bye-bye.